Hari ini kita berpisah. Turun gununglah. Ternyata guru begitu berat hati melepas saya. Kalau begitu, guru, apakah ada pesan yang ingin guru sampaikan padaku? Misalnya, mencarikan keluarga besar untuk melaksanakan perjanjian pernikahan. Kakak senior yang cantik dan menawan. Kalau tidak, kau harus punya buku jurus silat untuk diberikan padaku. Saat itu, juniormu diselamatkan olehmu. Setelah cedera kepala, bicaranya jadi aneh. Jangan pedulikan dia kesan sakral, kesan sakral. Dulu aku menyelamatkanmu dari tangan musuh. Aku tahu kau akan membalas dendam suatu hari nanti. Kedatanganmu turun gunung kali ini. Selain membalaskan dendam kematian ayahmu, ada tujuan lain, yaitu untuk melenyapkan sekte dokter iblis yang telah meresahkan dunia. Ingatlah, selalu berhati-hati ambil ini. Dalam keadaan darurat, ini akan membantumu. Ini dulunya milik ayahmu. Hari ini aku akhirnya mengembalikan barang ke pemiliknya. Baru benar begitu. Malam ini guruku akan membuka kendi arak tua untuk merayakannya. Bos, 2 roti isi daging sapi. Baik. 5 yuan. 5 yuan? Bukankah sebelumnya 3 yuan? Harga-harga di kota ini sudah naik. Bos, ini salahmu. Saya dulu pernah bilang, harga tidak boleh dinaikkan seenaknya. Apakah saya pernah mengatakan itu? Tidak, saya mengarangnya. Orang gila macam apa ini? Kalau tidak mampu beli, pergi sana. Tunggu dulu. Lalu. Kalau begitu, 2 roti saja. Baiklah. Aku hanya pergi selama 3 tahun. Dunia yang dipenuhi uang ini. Sungguh menyedihkan. Entahlah, lencana yang diberikan oleh ayahku. Apakah itu emas murni? Kalau dijual, kurasa masih berharga. Nona, silakan ikut kami kembali. Karena aku sudah melarikan diri, aku tidak ingin kembali. Kakek jelas tahu aku tidak suka pada Guan Yuan. Mengapa dia harus memaksaku menikah dengannya? Kau juga sudah cukup umur untuk menikah. Keluarga Shangguan adalah salah satu dari 5 keluarga besar di kota ajaib. Dari segi kekuatan, mereka juga pantas untukmu. Kembali dan katakan pada kakek bahwa aku sama sekali tidak akan kembali. Aku lebih baik menikah dengan pengemis ini, daripada menikah dengan Shangguan Yuan. Nah, ini pacarku. Kembali dan katakan pada kakek agar dia melupakan niatnya itu. Cantik. Omong kosong apa yang kau katakan, bajingan, tidak menyangka di siang bolong seperti ini. Kalian sekalian berani merampas wanita rakyat. Pengamen bau, jangan ikut campur. Tugas kami hanya membawa wanita ini kembali. Nyonya tua ini tidak akan kembali. Kalau berani, kalahkan aku dulu. Ceka, dengan tubuh mungilmu itu, paling lama kau bertahan 1 menit. Nanti kau peluk kaki bos, aku kabur. Bagaimana kalau sampai terluka? Aku beri kau 500.000. Kalau sampai mati, aku beri 1 juta. Tenang saja, kakak tidak akan merugikanmu kok. Orang kaya memang beda ya. 100 juta bisa membeli nyawa seseorang. Hei, tanyakan pada mereka, apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Terlihat. Kenapa kalian tidak mengikuti alur cerita yang sudah ada? Sama sekali tidak profesional. Bos, lihat orang ini, kepalanya tidak beres. Ya, kurasa memang ada sedikit masalah. Sampai 1 juta. Aku, Kintian, hari ini akan menegakkan keadilan dan menghukum para pria yang menindas wanita ini. Kau datang sini. Tidak tahu diri. Aku pergi, tidak terlihat? Kau cukup pandai berkelahi ya, Nona? Jangan terlalu gembira dulu. Orang yang dikirim Tuan Besar untuk mencarimu bukan hanya kami. Masih ada juga orang-orang dari keluarga Shangguan. Mereka tidak selunak aku. Ayo pergi. Katakanlah, kau lagi? Dari keluarga kaya mana kau kabur? Nona manja. Ada hubungannya denganmu. Urusanmu apa? Tunggu dulu. Menurut alur cerita novel, kau seharusnya membalas budiku, kan? Kau tidak apa-apa. Kalau sakit, cepatlah berobat. Aku tidak sakit, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Hei, kamu ngapain sih? Apa sih? Tadi kamu janji sama aku, bantu kamu usir orang-orang itu. Terus beri aku 1 juta. 1 juta? Apaan sih 1 juta? Aku nggak tahu. Bukan kamu. Ada apa? Nenek. Cepat lepaskan, biarkan pasien bernapas. Bagaimana keadaannya? Serangan jantung, keadaan darurat. Nak, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau dokter? Ini menyangkut nyawa orang. Jangan sembarangan. Aku sudah telepon ambulans. Sekarang bukan waktunya. Sebaiknya kita tunggu petugas medis datang saja. Ini penyakit jantung.
Pengobatan Tiongkok itu penipuan. Akupunktur juga omong kosong. Aku tidak bisa mengobati. Apakah kalian bisa mengobatinya? Tahukah kalian, penyakit jantung, setiap detiknya meningkatkan risiko kematian. Penyakit yang bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Penyakit yang tak bisa disembuhkan, ya sudahlah. Sekadar penyakit jantung, satu tusukan jarum sudah cukup. Sudah bangun? Sudah bangun. Kedokteran Tiongkok benar-benar luar biasa. Luar biasa. Xiao Qixie. Pemuda ini hebat sekali. Anak muda, terima kasih banyak ya. Nenek, saya hanya menyembuhkan penyakit nenek untuk sementara. Jika nenek tidak ingin kambuh lagi, nenek harus lebih memperhatikan kesehatan. Baiklah, nak. Ini kartu nama saya. Jika nanti ada masalah, mungkin dia juga akan menghubungiku. Baik, terima kasih, nenek. Tidak apa-apa, kita akan bertemu lagi nanti. Bukannya. Kau lari secepat itu kenapa sih? Gadis kecil, dunia ini kejam. Kalau aku tidak lari, nenek-nenek itu mungkin akan memakan diriku. Bukannya. Apa kau mengidap delusi penganiayaan? Kau ini pengemis kecil, menipu nenek-nenek, untuk apa? Di dunia ini memang ada ya. Siapa? Bukan itu. Aku tulis surat pengakuan hutang, boleh kan? Jangan-jangan kau tidak punya uang. Kalau begitu, kau ini seperti monyet yang berpura-pura jadi serigala. Buang-buang tenaga saja. Berhenti? Siapa yang bilang aku tidak punya uang? Aku ini putri keluarga Li di Shanghai. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di Shanghai. Sekarang kau percaya, aku, nona muda ini, tidak akan berhutang padamu. Kau memotretku untuk apa? Banyak sekali penipu di dunia ini. Aku akan posting di grup kompleks perumahan, supaya semua orang bisa terhindar dari penipuan. Bukan. Xiaoyi, kamu ini kenapa tidak tahu diuntung sekali sih? Aku melihat kemampuanmu cukup bagus, kamu juga sedikit mengerti ilmu pengobatan. Aku ingin memintamu menjadi pengawal. Sekarang sepertinya kamu tidak pantas. Iya, aku tidak pantas, aku pernah menunjukkan tindakan intim. Aku tidak menginginkannya. Kau tidak mau, tapi aku tetap ingin kau mau. Aku akan memberimu 200.000 sebulan. Bagaimana? Tidak bagaimana. Aku serius. Jika keluarga Shangguan mengirim seseorang, kalau gitu, masalahnya ada. Keluarga Shangguan adalah keluarga bela diri nomor 1 di kota ajaib. Mereka semua memiliki kemampuan luar biasa. Jika kau pergi, kenapa kau begitu menyebalkan? Lembut sekali. Memang benar, wanita itu lembut sekali. Kau memukulku untuk apa? Hei, nona muda. Aku dulu pernah mengalami kontak fisik dengan pria dan wanita, hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kau terlalu dekat denganku. Tidak begitu baik, kan? Karena tidak begitu baik, maka, bisakah kau alihkan pandanganmu sedikit? Maaf ya. Karena kau sudah melihatnya juga. Lagi pula, kupikir kau tidak punya tempat lain untuk pergi. Kalau begitu, ikutlah aku, kemanapun aku pergi, kau ikut. Biar kupun aku akan menjagamu. Nona, saya mohon Anda menjaga diri. Menipu uang sudah merupakan kesalahan besar. Jangan sampai kau menipu lagi dengan cara ini. Aku pamit. Tunggu dan lihat saja. Aku ingin mendapatkan apa yang kuinginkan, dan aku pasti akan mendapatkannya. Kau tidak akan bisa lari. Lepaskan? Mau menandatangani atau tidak? Lepaskan. Ingin membuatku menandatangani. Kecuali kau melangkah melewatiku. Hahaha. Ku beritahu ya. Ini adalah perencanaan pembangunan kembali di kota tua, membangun yang baru menggantikan yang lama. Kau ini, sebagai pemilik rumah yang menolak pindah. Bukankah ini jelas-jelas melawan semua orang? Ya, jangan karena kamu, semua orang jadi tidak bisa mendapatkan uang. Untuk apa sih? Sebaiknya kau tanda tangani saja. Ya, tanda tangani saja. Baiklah, tanda tangan saja, tidak masalah. Kau suruh kami tinggal di mana? Ini bukan urusan saya. Hari ini kau harus menandatangani. Tidak mau menandatangani pun harus menandatangani. Lepaskan. Tekan aku. Bu, bagaimana keadaanmu? Tian kau akhirnya pulang. Kakak, cepat hukum dia. Saat kau tidak ada, dia bergabung dengan mereka untuk menindas kita. Sekarang dia bahkan ingin kita menandatangani. Tenang, aku sudah pulang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian. Kau Qin Tian. Tidak mungkin. Bukankah kau sudah mati? Anak laki-laki Shen Li. Saat dia SMA, dia menyinggung orang-orang kelas atas. Bukankah dia dipukuli sampai mati? Jangan-jangan hantu. Jangan bercanda. Siang-siang bolong begini mana ada hantu sih? Kau mau membongkar rumahku dan membuli keluargaku. Anak nakal, jangan sepura-pura menakut-nakuti aku. Hari ini, kalian harus tanda tangan. Mau tidak mau, harus tanda tangan. Membuli keluargaku, cari mati kau. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Sialan, kenapa kalian datangnya lambat sekali? Anak nakal ini cukup piawai. Bagaimana dengan Wen? Kau hanyalah seorang pendeta miskin tanpa uang dan latar belakang. Kalau berani, kalahkan kami semua.
Apa yang kalian inginkan? Haha. Hari ini kau melukaiku. Sekarang kau harus menandatangani surat ini. Kau juga harus memberiku 500.000 lagi untuk biaya pengobatan. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu lalu memberikannya kepada anjing. Kakak, kau terlalu memaksa. Lihatlah dia, sekujur tubuhnya penuh luka. Kurasa seluruh tubuhnya. Bahkan tidak lebih berharga dari sehelai rambutmu. Lebih baik langsung diberikan kepada anjing saja. Haha. Memang benar juga ya. Kurasa kau juga tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi aku bisa memberimu peringatan. Kurasa adik perempuan di belakangmu itu tidak buruk. Kau bisa memberikannya sebagai pengganti. Maka aku akan melepaskanmu. Kalau begitu aku juga ingin mengingatkanmu. Dahimu tampak gelap. Langkahmu goyah. Kurasa kau tak akan bertahan sedetik pun. Tolak nasihat baik. Ya sudah. Serang. Siapa yang berani memukulku? Kau adalah kepala distrik kota tua ini? Chen Xiongfei. Benar? Aku Chen Xiongfei, Nona. Kau kenal aku. Bagaimana berani kau memukulku? Tuan Wang. Nona. Apa dia benar-benar nona besar keluarga Li? Kau tadi bilang kau mau berapa? Sebagai kompensasi dari suamiku kepadamu. Ini ada 1 juta, hitunglah. Suami. Bukan itu, kau tadi. Diam. Coba sekali lagi, mulutmu akan kusobek. Tidak menyangka. Ya, kau, pendeta miskin ini, rupanya punya istri yang cantik dan kaya raya. Hei, wanita cantik, sebenarnya apa yang kau lihat dari pria pengecut ini? Lebih baik bersamaku. Tamparan yang kau berikan padaku tadi. Dari mana datangnya makhluk kotor ini? Belum ada yang berani sesombong itu padaku. Inilah putri keluarga kaya raya. Auranya. Rasa aman yang menyebalkan ini sebenarnya apa sih? Aku kenal orang ini. Nona Li dari Shanghai yang secara diam-diam dicari keluarga Shangguan. Li Yanran. Apa kau? Kau adalah putri keluarga Li. Putri yang tidak mau menikah dengan keluarga Shangguan. Putri keluarga Li yang kabur karena seorang pria tak dikenal. Tidak mungkin. Qin adalah pria tak dikenal itu. Penilaianmu terlalu buruk. Aduh, celaka. Identitasku terungkap. Tenang saja, aku ada di sini. Kalau kau perhatikan baik-baik, dia sebenarnya cukup cantik. Kenapa kau baik sekali padaku? Aku pernah tidur dengannya. Brengsek. Pemulung yang tidak tahu sopan santun. Aku benar. Hanya wanita dan orang kecil yang sulit dihadapi. Ternyata Nona Li. Aduh, maaf. Tadi kami kurang ajar, tidak mengenal gunung dan samudra, telah menyinggung Nona. Sekarang sudah tahu, cepat pergi. Iya. Kami pergi sekarang. Pergi. Itu, aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak mungkin, kau pikir ini apa? Tulisan kecil. Kau kira ini zaman feodal. Berpegangan tangan saja harus bertanggung jawab. Lagi pula, kalau harus bertanggung jawab, akulah nona muda yang akan bertanggung jawab padamu. Bukankah sudah dijanjikan akan menjagamu? 1 juta itu anggap saja sebagai mas kawinmu. Meskipun kau lari ke ujung dunia, kau tidak akan bisa lepas dariku. Nona muda ini, dari telapak tanganku. Kakak, jangan terlalu percaya diri. Ya, maksudku, kau membahayakan identitasmu sendiri demi aku. Tentu saja aku harus melindungimu sepenuhnya. Syukurlah kau masih punya sedikit hati nurani. Terima kasih. Aku akan mencatat ini, dan akan kubalas suatu hari nanti. Nona, jangan sampai kau membuatku mati muda. Ya, sudahlah, kau pulang saja dulu. Oh ya, jangan sampai kakek tahu tentang ini. Tenang saja, Nona. Saya melihat bahwa Nona benar-benar menyukai anak laki-laki miskin itu. Tapi dia sepertinya tidak terlalu menyukai Nona. Berani sekali dia lari dari pria yang kusuka. Haha, aduh. Dia memang anak laki-laki yang miskin, kakekmu. Tenang saja, ada aku. Aku akan membuatnya menjadi pria terbaik di seluruh dunia. Kita tunggu saja. Sialan, kakak. Biarkan saja kejadian ini. Lalu apalagi yang bisa kulakukan? 1 kintian saja tidak cukup. Sekarang datang lagi seorang wanita muda keluarga Li. Bagaimana aku bisa menandatangani kontrak ini? Hei kakak, kita tidak bisa melawan Limaran. Kita bisa membiarkan keluarga Shangguan yang melakukannya. Benar juga ya? Ya ampun, kenapa aku tidak terpikir itu? Pergi. Beritahu keluarga Shangguan tentang keberadaan Liran, anak muda Kintian itu. HMPH. Jadi, buang saja mayat yang meninggal mendadak kemarin itu, langsung ke kantor polisi. Aku ingin membuat Kintian menyesal telah kembali. Kakak sangat bijaksana. Apa aku menyinggung ibumu? Rasanya tatapannya padaku sangat aneh. Ah, tidak mungkin, kau berpikir berlebihan, ibu itu. Sekarang sudah sukses.
Dia bahkan membuat orang lain memberikan 1 juta sebagai mas kawin. Hebat, Kak. Hebat apa? Masih mengira keluarga Qin kita tidak cukup memalukan. Dengar saja, seperti apa yang beredar di luar sana. Cowok manja macam apa? Dikira dibiayai. Aduh, bukan seperti itu, Bu. Tante, ini bukan salah Kintian, ini semua salahku. Aku hilaf sebentar. Sekarang bayiku sudah berusia 3 bulan. Apa? Jangan bicara omong kosong, kapan aku? Kintian, bagaimana kamu bisa tidak mengakuinya? Jawab saja, apakah kamu benar-benar menciumku? Tapi, kalau begitu, katakan saja, apakah kamu melakukan itu padaku? Ya juga, tapi, sudah. Jangan bicara lagi, celaka sekali. Nona, apakah kau kenal Li Xuancheng? Bu, apakah ibu kenal kakek saya, yang seharusnya datang? Selalu seharusnya datang. Nona dari keluarga Li. Keluarga kami miskin. Tidak pantas untuk keluargamu. Silakan pergi, Bu. Apa yang kau lakukan? Kita berdua tidak bersama. Lagi pula, meskipun kita berdua bersama, diam. Aku tidak mengizinkan kau menikahinya. Bibi, tadi aku hanya... Bu, kau tidak apa-apa kan? Jangan-jangan kau juga terkena penyakit aneh. Penyakit aneh apa itu? Beberapa waktu lalu, banyak kejadian aneh terjadi di kawasan kota tua. Banyak anak muda tiba-tiba, seperti terkena rabies, menggigit sana-sini. Dan orang-orang yang digigit juga menunjukkan gejala yang sama. Para ahli dari kota juga sudah datang. Namun, mereka juga tidak menemukan masalah apapun. Setelah itu orang-orang yang sakit. Tidak sampai 2 hari kemudian mereka meninggal. Sungguh menakutkan. Siapa di antara kalian Kintian? Saya. Ini. Petugas keamanan ini datang dari mana? Jangan-jangan itu Chen Xiongfei yang menyuruh mereka datang. Dia adalah kepala distrik kota tua. Pasti ada koneksi dengan si penangkap. Bagaimana ini? Bu, Tuan, ada apa ini? Saya. Kau terlibat dalam pembunuhan. Ayo ikut kami ke kantor polisi. Tunggu dulu, orangku, kalian berani sentuh juga. Kau tahu aku siapa? Jangan sampai identitas terungkap. Baiklah, aku ikut kalian. Tian Er. Ini. Jangan khawatir, aku hanya akan bekerja sama dengan penyelidikan. Segera kembali. Kau tidak perlu khawatir, aku akan segera menyelamatkanmu. Tian Er. Cepat tanda tangani dan akui. Jangan buang waktuku. Tanda tangan apa? Kau terlibat dalam pembunuhan. Cepat tanda tangani dan akui kesalahanmu. Itu hukuman penjara seumur hidup. Kalau tidak menurut, kamu akan dihukum mati. Orang ini jelas meninggal karena penyakit. Apalagi penyakitnya agak aneh. Tukang sihir itu cukup ahli. Benar. Penyakit yang dideritanya. Itu penyakit aneh yang baru-baru ini terjadi di kota tua. Penyakit aneh di kota tua. Gerbang dokter hantu. Taois muda. Tanda tangani pengakuan bersalahnya. Kau pantas mendapatkan ini karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Tanda tanganilah agar kau terhindar dari penderitaan fisik. Aku sama sekali tidak kenal dia. Begitu saja kau menghukumku. Tidakkah kau takut akan hukuman dari hukum? Hahaha. Hukum. Aku adalah kepala urusan di kantor polisi Tiancheng. Daerah kekuasaanku. Akulah hukumnya. Hahaha. Ingin menghukumku? Kalau begitu, lihat saja apakah kau punya kemampuan itu. Haha. Kau, pendeta kecil ini, tidak punya latar belakang, dan tidak punya kemampuan. Dari mana kau mendapatkan keberanian sebesar ini untuk berbicara denganku di sini? Kurasa aku harus menunjukkan padamu sedikit kemampuan. Kau tidak mau mendengarkan? Ya. Cukup kuat juga pukulannya. Ayo, patahkan tangannya untukku. Langsung tanda tangan dan cap jempol. Hentikan. Nyonya Mengpo, kau datang tanpa memberitahu. Aku datang menjemputmu. Xiao Jun, kau sangat berani. Berani-beraninya membawa paksa suamiku. Kakak. Mas. Oh, bukan. Kakak ipar. Kakak ipar? Saya ingin mengajak kakak ipar minum teh. Haha, semuanya salah paham. Sudahlah. Kali ini aku akan melepaskanmu. Lain kali jika kau bertemu dia, anggap saja kau bertemu denganku. Mengerti? Sepertinya aku yang mengganggu kalian ya.
Aku akan membukakan kalian sebotol anggur merah. Bos, perempuan itu siapa sebenarnya? Kau sepertinya sangat takut padanya. Aku takut? Aku sangat takut. Kau sudah memperingatkanku, orang-orang dari kantor inspeksi itu. Lain kali jika bertemu Kintian, jauhi dia. Jangan buat masalah untukku. Nona cantik, siapa sebenarnya kau? Kita bahkan tidak saling mengenal. Kenapa kau menyelamatkanku? Dan kenapa Mo Jun sangat takut padamu? Apakah kau tertarik dengan identitas saya, tuan muda, atau mungkin tertarik dengan kakiku? Nona cantik, jangan sekali-kali. Kita baru pertama kali bertemu. Benar memang segel naga, berikan padaku. Kita bukannya baru pertama kali bertemu. Kenapa kau begitu takut padaku? Aku belum pernah bertemu denganmu. Kau sebenarnya siapa? Masih tahu tentang segel naga? Segel naga ini bukan hanya pusaka milik ayahmu. Bahkan merupakan jimat militer pasukan naga dewa. Kau adalah orang pasukan naga dewa. Meng Po telah bertemu tuan muda. Kaulah Meng Po, kepala penasihat militer pasukan naga dewa. Tuan muda, kau tahu aku. Aku takut guruku, si tua itu, akan menipuku. Jadi, saat dia memberiku jimat itu, aku sudah menyelidikinya. Sebelum itu, aku tanpa sengaja mendengar ayahku menelepon. Jadi aku tahu bahwa jimat ini tidak sederhana. Tuan muda memang cerdas. Kami, pasukan naga dewa, adalah organisasi bawah tanah terbesar. Anggota kami tersebar di berbagai industri. Mo Jun juga salah satu anggotanya. 3 tahun lalu pemimpin kita, ayahmu, dibunuh. Aku mencari selama 3 tahun untuk menemukanmu. Seberapa banyak yang kau tahu tentang keluarga yang membunuh ayahku? Keluarga yang memang berkuasa dan berpengaruh. Tetapi pada akhirnya mereka hanyalah preman lokal. Bagi kami, pasukan naga, untuk menghadapi keluarga yang adalah hal yang sangat mudah. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pimpinan memiliki keahlian bela diri yang tinggi, ditambah lagi kekuatan pasukan naga dewa. Keluarga yang kecil ini. Menurut ucapanmu, ayahku memang seharusnya tidak mati karena kecelakaan kecil seperti itu. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Kau terus selidiki hal ini. Oh ya, penyakit aneh di kota tua juga kau selidiki. Aku curiga, ini juga ada hubungannya dengan gerbang dokter hantu. Gerbang dokter hantu. Ada apa? Tidak. Tidak apa-apa. Tuan muda, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Sekaligus bertukar pikiran lebih dalam. Ada apa yang belum kau katakan? Katakan sekarang. Laki-laki kaku, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Oh iya? Bagaimana cara menghubungimu jika aku butuh sesuatu? Bukankah aku sudah memberimu kartu namaku? Katanya Nyonya Meng ini misterius dan sulit ditemukan. Tidak ada yang tahu wujud aslinya. Jika memang benar, bukankah nenek itu berusia 60 tahun? Lalu tadi. Yang Yao. Ayah. Kau pembunuh. Tidak ada hubungannya denganku. Bukan salahku. Dia sendiri yang menabraknya. Pergi, cepat pergi. Jika Yang Yao meninggal, maka kebenaran tahun itu tidak akan pernah diketahui. Yang Yao membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Orang ini terlihat agak familiar. Kakak Ghost, kamu terlalu berani. Berani-beraninya mengajak bertemu di kantor patroli. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Bagaimana dengan urusan yang kuminta padamu? Urusannya sudah selesai, tapi jangan-jangan kamu kasihan pada rakyat jelata di kota tua itu. Bukan-bukan, Kak Ghost, rakyat jelata itu. Mereka menganggap bisa menjadi relawan uji coba obat itu sebagai keberuntungan mereka. Hanya saja, camat distrik kota tua, Chen Xiong, adalah bawahan saya. Setelah orang-orang ini menjadi relawan uji coba obat, mereka bukannya gila, ia sudah mati. Aku takut pada akhirnya akan terlacak ke diriku. Ah, kau tak perlu khawatir tentang hal ini. Selama dia tidak membocorkannya, kan tidak apa-apa. Maksud kakak Ghost adalah, hahaha, hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Hebat sekali. Kalau begitu, aku pamit. Maksudmu? Di sisi Liemeren ada seorang pendeta yang sangat sakti, ya? Dan katanya mereka berdua sepertinya sudah bersama. Apakah mungkin?
untuk membawa Li MRN kembali. Cincang dukun itu dan berikan kepada anjing. Baik. Lianan, keluarga Li. Aku pasti akan mendapatkannya. Bibi. Ini supir salju yang kubuat untukmu untuk meredakan batuk. Silakan diminum selagi hangat. Kenapa kamu belum pergi? Aduh, Bu, lihat, sekarang hari sudah gelap. Nona Li, seorang gadis sendiri. Mau dibawa kemana dia? Tidak aman sekali. Kalau begitu, menginaplah di sini 1 malam. Besok baru berangkat. Bu, meskipun saya tidak tahu di mana saya telah membuat Bu tidak senang, tapi aku sudah menyuruh mereka untuk mencari tahu situasinya. Aku pasti akan menyelamatkan Kintian. Sebelum itu aku tidak akan pergi. Nak, kau ini. Aduh. Aku tahu kau berbohong soal kehamilanmu. Jangan salahkan aku juga. Aku tulus menginginkan yang terbaik untuk kalian. Dengarkan nasihatku. Jangan lagi biarkan Kintian ikut campur dalam urusan keluargamu. Dan jangan biarkan dia pergi ke Modu. Kenapa begitu, Bu? Aku pulang. Kau sudah pulang? Apakah kau terluka? Bercanda saja. Aku ini siapa? Bu, kenapa ibu terlihat lemah sekali? Penyakit lama. Saya akan memeriksa nadi Anda. Ternyata kanker paru-paru. Untungnya masih stadium awal, masih bisa diobati. Untung saya kembali. Kalau tidak, masalah kecil. Saya pernah belajar beberapa teknik pengobatan dari guru saya. Situa itu, saya akan melakukan akupunktur untuk Anda sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bu, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Pernafasan juga terasa lebih lancar. Benar-benar jauh lebih baik. Syukurlah. Aku akan pergi membeli ayam kampung untuk dibuat sup. Ini obatnya sudah manjur. Bu, istirahatlah lebih awal. Aku akan pulang dan beristirahat dulu. Aku akan membantu membereskan. Bu, ibu ada yang ingin disampaikan padaku. Sayang. Turuti ibu. Jangan berhubungan lagi dengan keluarga Li. Ya, baik. Bu, kenapa ibu sangat menentang keluarga Li? Termasuk Li Xuancheng itu. Siapa dia sebenarnya? Ada beberapa hal yang bukannya ibu tidak mau cerita. Tapi tidak boleh cerita. Ibu tidak ingin kamu mengikuti jejak ayahmu. Keadaan ayah. Aku akan membalasnya dengan caraku sendiri. Jika masalah ayah benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Li. Kakak, tadi ada seorang pria berpakaian hitam membawa pergi Nona Li. Apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan menguliti kalian semua. Kau akhirnya datang. Ya? Kenapa? Ternyata kau menungguku ya? Kok aku tidak ingat kalau aku berhutang padamu? HMPH, Kota Kintian, area kota tua, sebuah tempat yang pernah kudatangi. Keluarga Shangguan kami melakukan sesuatu, perlu persetujuanmu. Jangan kira kau sudah membersihkan sampah-sampah keluarga Li, lalu kau merasa tak terkalahkan. Ternyata kau lebih hebat daripada orang-orang keluarga Li. Jika kalian berani menyakiti Kintian, keluarga Li tidak akan melepaskan kalian. Nona, lebih baik kau jangan berteriak. Hanya pendeta miskin ini, layak untuk bersaing dengan tuan muda kita. Hari ini kubunuh niatmu itu. Kuberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhirmu. CK, mau berkelahi ya berkelahi, jangan banyak omong. Kalau tidak berkelahi, lepaskan orang ini. Anak ke-6 keluarga Shangguan, Shangguan Yun, dengan senang hati akan mengajarimu. Tidak menyangka kau masih muda, namun sudah mencapai tingkat master. Salahku sendiri. Jangan banyak bicara. Kalau tidak terima, ayo bertarung lagi. Nak, jangan terlalu sombong. Kakak, tidak perlu sampai seperti ini. Hahaha, tadi kan masih sangat sombong. Lepaskan dia. Nona, pengemis bau ini tidak layak. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Tadi kan masih sangat arogan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, adik kecil. Semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dibicarakan. Hari ini aku hanya ingin memberitahumu, di hadapan kekuatan absolut, semua ini adalah sampah. Pergi saja, ya. Terima kasih atas belas kasihanmu yang tak membunuhku. Kau bahkan mungkin tidak bisa menggunakan senjata api, masih saja sombong. Aku sekuat ini? Tentu saja tidak perlu, tapi kau tampan sekali hari ini. Tentu saja. Sedang melihat apa?
Nona, jaga sikapmu. Jangan melihat hal yang tidak pantas. Tulisan kecilmu ini benar-benar menarik. Sayang sekali. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Kalau tidak, aku akan menyusahkanmu. Aduh, Nona, kita akhirnya menyadari. Tetapi, apakah sudah terlambat? Kau... Aduh, kalau kamu tidak ingin menikah, mengapa kamu tidak bicaranya baik-baik dengan keluargamu? Tidak bisakah kamu bicara baik-baik dengan mereka? Itu karena kamu tidak tahu. Keluarga Li kami di Shanghai, meskipun kuat, tetapi juga memiliki banyak musuh. Tanpa perlindungan, akan sulit untuk berkembang. Jadi, kakek ingin menikahkan aku dengan putra sulung keluarga seni bela diri kuno. Ini adalah gabungan kekuatan besar antara Shangguan Yuan dan Wu, bekerja sama, mengorbankan kebahagiaan seorang gadis. Untuk mendapatkan keuntungan seluruh keluarga. Aku tidak setuju, tapi aku pernah mengalami. Setiap orang memiliki hak untuk memilih kehidupannya sendiri. Tidak menyangka kau, pengemis kecil ini, meskipun otakmu tidak bagus, tapi nilai-nilai hidupmu cukup benar. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku belum memikirkannya. Aku sedari kecil tidak memiliki orang tua. Kakakkulah yang membesarkanku seorang diri. Maka dari itu, aku selalu menganggap kakek sebagai orang yang paling dekat denganku. Berkata tidak membenci adalah dusta. Tapi aku sangat takut. Takut ditinggalkan. Takut sendirian. Kau hari ini agak berbeda. Mana ada yang berbeda. Tapi aku harus kembali dan mencoba sekali lagi. Jika aku berhasil, aku akan kembali menemuimu. Jika aku tidak kembali, maka aku akan menemanimu ke Shanghai. Hei, jangan menangis. Jangan khawatir. Ada aku. Keluarga Li maupun keluarga Shangguan, tak seorang pun boleh membawa pergi kamu. Terima kasih. Aduh, jangan dengar omongan ibuku. Tenang saja di sisiku. Setelah aku mengerti jelas tentang penyakit aneh itu, aku akan menemanimu ke Shanghai untuk menyelesaikan masalah pernikahanmu. Kayu ini sejak kapan jadi pandai merayu, sih? Siapa itu? Maaf, berdua. Aku mengerti, aku mengerti. Tuan muda, lanjutkan saja, Tuan muda. Berhenti, ada apa lagi? Kau sebenarnya siapa? Tuan muda? Kau cepat sekali melupakanku. Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Hei hei hei. Kau melakukan apa? Laki-laki dengan laki-laki tidak pantas saling berdekatan. Kau memang seorang laki-laki yang tidak setia. Aku bahkan pernah menyelamatkanmu. Kau adalah Meng Po. Tuanku memang cerdas. Secepat ini kau ingat aku. Bagaimana kau bisa menjadi laki-laki, dan juga sangat jelek? Tuan muda. Kau menilai orang hanya dari penampilannya. Kita, kelompok Yaobang, adalah yang paling ahli dalam mengumpulkan informasi. Apakah dia bisa berubah wujud atau ahli dalam seni penyamaran, bahkan tinggi badannya, dan dadanya. Tuan muda, kau benar-benar orang yang menyimpang. Mari kita bicara serius. Aku sudah menemukan markas rahasia Chen Xiongfei untuk melakukan eksperimen. Ini alamatnya. Kami sudah menyelidiki. Chen Xiongfei memang benar-benar berkolusi dengan gerbang dokter hantu. Jadi, kau harus mendapatkan informasi darinya. Kau adalah Meng Po. Kau benar-benar aneh. Ini alamatnya. Memang ada kolusi. Bagus sekali. Nanti aku akan langsung ke sana. Oh ya? Akhir-akhir ini ada kabar apa dari keluarga Yang? Kudengar 3 hari lagi. Keluarga Yang, kami telah mempersiapkan seminar akademi kedokteran yang besar. Mengundang dokter-dokter terkenal dari berbagai klinik ke Hao. Itu bagus sekali. Lalu bagaimana kau akan memberiku hadiah? Tuan muda, kau sangat kejam. Kau kenal orang tadi? Kenal? Tapi tidak begitu dekat. Mendengar dia memanggilmu Tuan muda. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan kau adalah ketua geng rahasia. Imajinasimu memang sangat kaya. Oh iya? Aku akan keluar sebentar lagi. Aku akan pulang dulu. Mau kemana larut malam begini? Kuperingatkan kau ya, sekarang kau adalah milikku. Kalau berani main mata di luar, hati-hati kupatahkan kakimu. Dulu aku pernah berpikir, orang bijak bicara, bukan berkelahi. Aku perempuan. Kalau begitu aku juga perempuan, kakak perempuan, pukul aku dong, sudah kusiapkan kemarin. Bos, kita akan menandatangani kontraknya. Adik, maaf ya, klinik ini sudah saya jual. Sudah dijual? Bukankah kita sudah sepakat kemarin? Sudah sepakat bagaimanapun juga. Toko ini saya bilang mau, dia berani tidak memberikannya. Mulutnya besar sekali. Apa bedanya ini dengan perampokan? Saudara, lebih baik kau diam saja. Jangan takut. Berapapun harga yang dia tawarkan, aku akan membayar 2 kali lipat. Apa aku tidak salah dengar? Dengan penampilanmu yang miskin begini, masih berani menawarkan 2 kali lipat. Satu ikat pinggangku saja lebih mahal daripada penghasilanmu selama 3 tahun. Kalau tidak punya uang, jangan ikut-ikutan pacaran. Orang sepertimu, pantatku, aku tahu apa yang kau katakan. Apa yang kukatakan sudah pernah kau cium. Kau tahu aku siapa? Aku ini anak dari kepala urusan di kantor inspektur,
Mo Yang Tian, kantor urusan inspektur bukankah bawahannya Meng Po? Menyinggungku? Akan kuberikan pelajaran yang tak akan pernah kau lupakan. Bagaimana, sekarang kau takut? Kalau sekarang kau berlutut dan meminta maaf padaku, lalu membiarkan pacarmuku menjadi pacarku, mungkin aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Bermimpi di siang bolong kau. Kalian ini. Hei, kau. Apa yang kau lakukan padaku? Aku pernah melihat pria yang pernah memukul wanita. Tidak bisa disebut pahlawan sejati. Kau, pendeta tua brengsek. Sekarang aku akan memanggil pamanku. Halo, paman, ini aku. Sekarang aku ada di klinik Hui Chuntang, dibully oleh seorang bocah nakal. Kau harus membalaskanku. Ada sesuatu di dekat sini. Baiklah, baiklah, nak. Kau telah mengusik orang yang tidak seharusnya kau usik. Hari ini juga akan kubuang kau ke laut untuk menjadi santapan ikan. Adik kecil, sebaiknya kau pergi saja. Tuan muda Mo dan Mo Jun memiliki hubungan yang sangat dekat. Mo Jun adalah orang penting. Meskipun kau punya 10 kepala, itu pun tak cukup untuk dipancung. Qin Tian, lebih baik kita pergi saja. Mau lari? Kau kira bisa kabur? Tunggu paman saya datang. Meskipun kau memohon ampun, aku tak akan memaafkanmu. Kau percaya atau tidak? Si Mo Jun itu sekalipun datang, dia juga harus berlutut di hadapanku. Kupikir aku salah dengar. Nah, otakmu kenapa sih? Ada masalah ya? Bisakah kau membuat pamanku berlutut di hadapanmu? Kalau begitu, aku hanya akan berlari mengelilingi seluruh Tiancheng hanya dengan melihat pundakmu. Aku memang sedang menunggumu mengatakan itu. Siapa yang menyuruhku berlutut? Ah, percaya atau tidak, Tuan? Paman, apa yang kau lakukan? Tidak perlu melakukan penghormatan sebesar ini. Hahaha. Paman, orang ini yang membuatku seperti ini. Cepat patahkan tangan dan kakinya. Diam kau, brengsek. Kenapa kau memukulku? Kau tahu betapa besar masalah yang telah kau timpakan padaku. Cepat minta maaf kepada Tuan Qin. Tidak perlu minta maaf. Tapi barusan Mo Yang Tian berkata, dia ingin hanya melihat punggungnya berlari keliling seluruh kota. Hanya saja tidak tahu. Cepat lakukan seperti yang dikatakan Tuan Qin. Kau dengar? Jangan. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Kau percaya atau tidak? Sekarang dia akan mulai mengeluarkan kata-kata kasar, yang seperti akan mencabik-cabikku sampai berkeping-keping. Seperti itu. Bukan. Aku ingin bertanya, bolehkah menutup wajah? Sangat mengecewakan. Tarik. Pergi. Pergi sana. Tuan Qin, bagaimana? Apakah Anda puas? Lumayanlah, tapi aku akan membantumu berbicara yang baik-baik di hadapan Meng Po. Oh, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Aku akan pergi sebentar ya. Tidak menyangka ya, kau sebenarnya siapa? Bahkan kepala urusan di kantor polisi pun membungkuk hormat kepadamu, keturunan naga. Uangnya sudah kuberikan padamu. Tidak ada apa-apa, saya pergi dulu. Bos, mari kita tanda tangani kontraknya. Silakan masuk. Dokter, cepatlah tolong saya. Silakan masuk. Nona, bagian mana yang membuatmu tidak nyaman? Saya adalah Dokter Qian dari toko ini, pasti bisa menyembuhkanmu. Tidak apa-apa, katakan saja dengan berani. Saya dokter, bagaimana saya bisa mengobati kamu kalau kamu tidak memberitahu saya? Ini jelas sekali karena menstruasi. Apalagi saat datang bulan, kamu sangat menderita. Benar, dok? Setiap kali saya mengalami nyeri haid, rasanya seperti mau mati. Tolong bantu saya. Ini tidak bisa saya obati. Nyeri haid ini hanya bisa dikurangi. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, itu tidak mungkin. Ada penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Dengan satu tusukan jarum, aku bisa menyembuhkannya. Tuan Qin, meskipun kau agak berpengaruh, tapi mengobati penyakit bukanlah lelucon. Hanya dengan satu tusukan jarum bisa sembuh. Jika kau berhasil menyembuhkannya, aku akan bekerja untukmu seumur hidup. Nona, saya bisa mencoba. Karena sudah begini keadaannya. Kalau begitu, ayo kita coba. Ayo. Teknik jarum terbang kilat. Kau bahkan bisa melakukan teknik jarum terbang kilat. Itu hanya teknik jarum terbang kilat. Ada apa yang perlu dilebih-lebihkan? Maksudmu hanya teknik jarum terbang kilat? Tuan, itu adalah teknik rahasia yang sudah lama hilang. Bisakah kau mengajariku? Bicara saja kalau bicara. Jangan sampai menyentuh-nyentuh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak sakit lagi. Benar-benar sudah sembuh. Terima kasih, dokter kecil. Ini adalah kewajiban seorang dokter. Bos, mimisan-mimisan. Akhir-akhir ini cuaca kering, kepanasan-kepanasan. Haha, dokter kecil, apa kau mau mempertimbangkan untuk datang ke rumahku? Aduh, Nona, hal kecil seperti ini tidak cukup untuk membuatku menikah denganmu. Kau berpikir apa, dokter muda? Maksudku, bagaimana kalau kau bergabung dengan keluarga Sukami? Pasti lebih menjanjikan daripada di klinik kecil ini. Hahaha, jadi begitu. Keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga terpandang di Tiancheng. Bos Qin. Kau akan kaya raya. Apa? Kau bilang kakek sekarat. Dokter kecil, kakekku sekarat. Cepatlah pulang denganku, periksa penyakit kakekku. Baik.
Bagaimana keadaan kakek? Keadaannya tidak baik. Tapi aku juga sudah memanggil Tuan Kong dari Tian Futang. Dengan dia di sini seharusnya tidak masalah. Beliau adalah hamba, Kintian dari klinik Hui Chuntang. Nona Su yang meminta saya untuk memeriksa Tuan Tua. Ah, terima kasih atas kebaikan Dr. Qin. Penyakit Tuan Tua sangatlah sulit. Orang biasa tidak akan mampu mengatasinya. Begini saja. Upahnya akan kubayar lunas. Dr. Qin, silakan. Jangan sungkan. Ayah, ini tabib sakti yang kubawa. Mengusir beliau seperti itu? Apa maksudmu? Kau harus menurut. Penyakit ayahmu, kau tahu sendiri. Kita sudah mengundang banyak dokter terkenal, tetapi semuanya tak berhasil. Para penipu jalanan itu, bagaimana mungkin bisa disembuhkan? Aku pernah berkata, jangan menilai orang dari penampilannya. Kukira keluarga Su adalah keluarga terpandang. Ternyata, hanya gerombolan kelas 3 yang menilai orang dari penampilannya saja. Apa katamu, Paman? Saya telah mengundang Dr. Kong. Tidak apa-apa. Dr. Kong, akhirnya Anda datang. Penyakit ayah saya hanya bergantung pada Anda. Sama sekali tidak. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Ya, ini adalah... Kenapa kamu belum pergi? Ayah, izinkan saja tabib muda ini mencoba. Tabib sakti. Tidak tahukah aku? Dari mana asal adik ini? Balai Pegas musim semi. Ini klinik kelas 3 apa sih? Belum pernah ku dengar. Pak. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengundang Dr. Kong yang hebat. Untuk memeriksa Tuan Su. Orang-orang macam ini, cepat pergi sana. Jika penyakitnya semakin parah karena tertunda, aku tidak akan bisa bertanggung jawab. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kakek. Cukup sombong. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Belum pernah ada penyakit yang tidak bisa kuobati. Berani tidak kau bertanding denganku? Siapa yang bisa menyembuhkan? Dialah yang menang. Kalau kau kalah, panggil aku dengan sebutan, Guru. Hei, kau ini siapa sih? Kau masih berani berpikir untuk, baiklah, bertanding saja. Jika kau kalah, sujudlah 3 kali kepadaku. Putuskan kedua tanganmu sendiri. Aku, orang tua ini, tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Kau sebagai tabib terkenal di negeri ini, mengapa bertindak sekejam ini? Ling Er, jangan bicara omong kosong. Hai, Dr. Kong. Anak kecil, sedikit hukuman sudah cukup. Memotong tangan, bukankah itu sedikit berlebihan? Kalau begitu, silakan Dr. Kong menepati janjinya. Dr. Kong, silakan mulai. Saya berpendapat penyakit Tuan Su disebabkan oleh masuk angin yang menyebabkan flu. Obat yang diberikan dokter sebelumnya, semuanya obat penurun panas dan detoksifikasi. Dingin ditambah dingin, sama saja seperti menambah masalah. Jadi penyakit Tuan Su semakin parah. Tapi, ini musim panas. Bagaimana bisa masuk angin? Seperti pepatah, terlalu berlebihan justru berbalik. Justru di musim panas, Tuan Su juga sudah lanjut usia. Sedikit saja lengah. Mudah terserang flu. Saya berencana menambahkan obat ke dalam obatnya, untuk meningkatkan dosis obat Tuan Su. Paman, lihatlah, Dr. Kong pasti bisa menyembuhkan Tuan Su. Kerjasama yang telah kita bicarakan sebelumnya, dokter yang tidak kompeten membahayakan orang lain, kira-kira begitu. Kau bilang apa? Kurasa kau pasti sedang merasa bersalah. Kau sudah mulai mengoceh tidak jelas. Dokter kecil, lalu menurutmu kakekku sakit apa? Penyakit Tuan Tua bukanlah karena masuk angin. Gangguan jiwa. Haha. Hilang jiwa. Omong kosong. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Belum pernah mendengar tentang penyakit hilang jiwa. Buku kedokteran saja belum banyak yang kau baca. Sudah berani berpraktik kedokteran. Kalau kau bicara seperti ini, orang akan menertawakanmu. Apakah Tuan pernah jatuh sekitar 10 hari yang lalu? Dan juga ketakutan. Bagaimana kau tahu? Ayahku 2 minggu lalu sedang jalan-jalan di taman. Tiba-tiba seekor anjing besar yang tidak diikat tali menerjangnya. Ayahku sejak kecil, trauma dengan anjing. Saat itu dia langsung ketakutan dan jatuh. Karena tidak mengalami luka serius. Jadi, aku tidak begitu menghiraukannya. Lalu, setelah itu, demam tinggi terus-menerus. Kemudian, apa hubungan antara keduanya? Manusia memiliki 3 roh dan 7 jiwa. Jika sangat ketakutan, maka jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Orang yang memiliki kondisi fisik yang baik hanya akan linglung sebentar. Jiwa Wei Po akan segera kembali ke tubuhnya. Orang yang memiliki kondisi fisik yang buruk akan jatuh sakit parah. Dan jiwanya juga akan perlahan kembali ke tubuhnya. Tetapi Tuan Tua Su sudah lanjut usia. Kesehatan tubuhku jauh berbeda dari sebelumnya. Energi dan semangatku juga kurang. Jadi, rohku mengembara di luar dan tidak dapat menemukan tempat tinggal. Segera akan menjadi roh yang melayang-layang.
Aku menggunakan teknik pemeriksaan untuk menyelidiki 3 roh dan 7 jiwa. Salah satunya hilang. Oleh karena itu, demamnya tidak kunjung turun. Tidak peduli bagaimana pengobatannya, tidak dapat disembuhkan. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa itu roh-roh? Omong kosong belaka. HMPH. Jangan membicarakan hal-hal yang aneh dan gaib. Meskipun saya adalah dokter Tiongkok, saya juga orang yang berpendidikan. Jika keahlian kedokteranmu tidak bagus, jangan banyak bicara. Kakekku sudah linglung selama setengah bulan lebih. Jika tidak segera diobati, aku khawatir sudah terlambat. Ayah, lihat. Bahkan dokter muda itu tahu bahwa kakek mengalami kengerian. Biarkan dia mencobanya. Kata-kata anak muda berambut pirang itu tidak bisa dipercaya. Sudah terlambat. Tidak mungkin. Kakek bangun, kakek bangun. Benar-benar pahlawan muda. Dokter kecil ajaib, tadi banyak menyinggung. Mohon maaf banyak-banyak ya, tidak apa-apa. Hanya saja, aku tidak tahu apakah tadi ada seorang master yang bertaruh denganku. Sekarang masih mau mengakui kekalahannya atau tidak. Orang tak berguna. Anak muda yang berani, sebutkan namamu. Berani merusak urusanku dan menyinggung keluarga yang. Nama Qin Rilang masih kau ingat? Qin Rilang. Qin. Kau anak dari orang itu. Kau ternyata masih hidup. Jika kau masih hidup, bagaimana mungkin aku mati? Karena kau datang sendiri. Maka jangan salahkan aku jika aku membunuhmu lagi. Yang Yao. Keluargamu yang kecil itu. Berani bersikap tidak sopan kepada penyelamat keluarga Su. Mana kepala pelayan? Usir dia. Su Tianyao. Jangan menyesal karena melawan saya. Kurasa posisi keluarga Su sebagai yang terkuat di Tiancheng mungkin tidak akan bertahan lama lagi. HMPH. Berani sekali kalian. Berani bersikap tidak sopan kepada keluarga Su. Kalian tunggu saja, tunggu saja. Kapan saja, kami siap. Tidak berguna. Hanya saja dia sudah menemukan pelindungnya. Nak muda. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Su. Sama-sama. Ini adalah kewajiban saya. Saya akan memberikan resep obat untuk 3 hari lagi. Nanti, Tuan minumlah obat ini tepat waktu agar segera sembuh. Tanda tangani kontrak ini. Kau akan memiliki 10% saham keluarga Su. Meskipun tidak banyak. Tapi nilainya 50 miliar. Dan kartu hitam ini. Di keluarga kami. Kau bisa bebas menggunakannya di semua bisnis keluarga Su. Kakek, ini terlalu banyak. Ini yang pantas kau dapatkan. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Tuan Su. Transaksi kartu kredit ini tidak perlu mengeluarkan uang. Ya. Matre. Bagaimanapun itu uang yang kuperoleh dengan kemampuan sendiri. Kau urusi saja urusanmu. Kau. Linger, kalian keluarlah. Kakek. Sudah-sudah, kalian turun. Ayah dari teman muda ini adalah Qin Rilang. Anda kenal ayah saya. Hahaha. Benar-benar, anak harimau tak akan meninggalkan belangnya. Tahukah kau bahwa aku dan ayahmu adalah sahabat karib? Keluarga Su mencapai kesuksesan seperti sekarang ini, dulu berkat dukungan besar dari pasukan naga ayahmu. 3 tahun sudah. Bagaimana kabar ayahmu sekarang? 3 tahun lalu, ayahku dibunuh. Apa? Tuan Su. Mengapa ini terjadi? 3 tahun lalu. Sekarang kalau dipikir-pikir, Yang Yao adalah dalang pembunuhan ayahmu. Ini tidak masuk akal. Anda juga merasa ada yang janggal. Apakah ayahku pernah memberitahumu sesuatu? Aku dan ayahmu adalah sahabat karib. Tapi aku berkecimpung di bidang bisnis. Tentang ayahmu, anggota pasukan naga. Ia jarang menceritakannya padaku. Tapi 3 tahun yang lalu, ia pernah mengirimi saya sebuah surat. Surat apa? Di dalam surat itu ada sebuah gambar yang aneh-aneh. Aku juga tidak tahu itu apa. Sekali lagi, gerbang dokter hantu. Tuan Su, apakah Anda tahu tentang gerbang dokter hantu? Gerbang dokter hantu selalu misterius dan sulit dilacak, tapi bisnis mereka semakin besar. Jadi saya pernah mendengarnya. Oh ya. Saya ingat ayah Anda sepertinya.
Sedang menyelidiki gerbang dokter hantu. Anda juga berpikir kematian ayah saya ada hubungannya dengan gerbang dokter hantu. Aku juga tidak begitu tahu. Nak, apa rencanamu selanjutnya? Tuan Su, bolehkah aku membuat kesepakatan denganmu? Baiklah. Tuan Kong, sungguh tangan ajaib. Ah, tidak. Muridku yang baik. Ketemu guru, kok tidak menyapa dulu? Bagaimana bisa tidak sopan sekali? Kau ini siapa sampai berani berbicara seperti itu kepada Tuan Kong? Tukang sihir dari mana berani mengaku sebagai guru Tuan Kong? Bagaimana bisa Sapa membiarkannya masuk? Cepat usir dia. Kita lihat siapa yang berani. Nona Su, hari ini adalah seminar kedokteran keluarga yang... Kau datang dengan orang-orangmu untuk membuat ributan. Bukankah ini sedikit arogan? Yaitu, meskipun kau orang Su, tidak boleh semena-mena seperti ini. Aku bilang Tuan Kong. Saja belum sempat mengatakan bahwa aku bukan muridnya. Kalian satu persatu di sini menunjukkan kekuatan. Untuk apa? Tuan Kong, kau bilang dukun miskin ini menghinamu. Bagaimana kau akan menghukumnya? Tuan Kong enggan berurusan denganmu tanpa alasan. Dia adalah tamu yang kuundang. Meskipun dia tidak mempermasalahkan, bukan berarti aku juga tidak mempermasalahkan. Hari ini, selama kau berlutut dan meminta maaf kepada semua orang, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Cih, dia hanya tabib murahan, pantaskah dia? Nona Su, jangan asal bicara. Jangan mengira karena kau keluarga Su, kau bisa bertindak sesuka hati. Aku tidak berbicara omong kosong. Dokter bodoh itu sembarangan memberi resep obat, hampir saja membunuh kakekku. Untungnya dokter muda itu membantu. Kakekku baru bisa sembuh. Kau dan dia punya hubungan yang tidak biasa. Tentu saja kau akan membelanya. Dengan penampilannya yang miskin seperti itu, siapa yang akan percaya dia bisa menyembuhkan penyakit? Benar sekali. Kalau dia bisa menyembuhkan penyakit, aku akan memakan meja ini. Jika kau tidak berlutut hari ini. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku pernah. Kalau tidak takut mati, coba saja. Ini adalah Shangguan He, pembunuh bayaran peringkat ketiga keluarga Shangguan. Keluarga yang dilindungi keluarga Shangguan. Sekarang kita tamat. Nona Su, sekarang kau tak perlu menelepon, meminta bantuan. Hari ini, meskipun Raja Langit datang sekalipun, tak akan bisa menyelamatkan kalian. Ini orang-orang keluarga Shangguan datang. Kau belum menyadarinya. Ini jelas-jelas menyasar jalan kecil itu. Kali ini tanpa pertumpahan darah, sepertinya tidak akan bisa menyelesaikannya. Tidak menyangka kau ternyata bekerja sama dengan keluarga Shangguan. Tapi kau terlalu meremehkanku. Hari ini aku akan membalas dendam atas kematian ayahku 3 tahun lalu. Hahaha. Hanya dengan kau. Halo Tuan Su. Kita bisa mulai bertindak. Sudah di ujung tanduk masih saja berlagak. Kau pikir hanya dengan keluarga Su kau bisa membalikkan keadaan? Tidak baik, tidak baik. Keluarga Su menekan semua aset dan jalur distribusi kami di luar negeri. Saham kita anjlok. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hanya dengan keluarga Su tentu saja tidak mungkin. Tapi sayang sekali, yang kau temui hari ini adalah aku. Dan pasukan naga dewa di belakangku. Pasukan naga dewa. Selama ini aku yang dipermainkan. Ah. Kakiku. Kintian, kau tidak boleh membunuhku. Shangguan He, tolong aku. HMPH. Kintian, kau tidak boleh membunuhku. Kintian, semua ini karena mereka memaksaku melakukannya. Mereka adalah dari sekte dokter hantu. Shangguan Yuan juga dari sekte dokter hantu. Jadi, ayahku adalah kalian. Kalian dari aliran pengobatan hantu yang membunuhnya. Lalu bagaimana kalau memang kami? Tidak baik, telepon Ibu Li tidak diangkat. Keluarga Shangguan. Sial. Shangguan Yuan juga datang. Ingin pergi. Sudah mendapat izin dariku. Lari? Kenapa tidak lari? Jangan mendekat. Kalau berani, tembak saja. Sini, tembak ke sini. Shangguan Yuan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa maksudmu? Bukankah aku hanya ingin menikah denganmu? Bukankah kau menyukaiku? Jangan bertindak gila. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku bahkan tidak mungkin menikah denganmu. Sialan. Aku sangat menyukaimu. Kau bicara seperti itu padaku. Hatiku sangat sakit. Pulanglah denganku. Bermimpi saja. Aku tidak akan pernah pulang bersamamu. Jangan tunggu lagi. Kintian tidak akan datang. Kau apakan dia? Kau sangat menyukainya, ya? Kurasa dia sekarang sudah
Kedinginan sekali. Hahaha. Lagi pula, sebenarnya kau ingin apa? Ingin apa? Kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku hanya menginginkan harta kekayaan keluargamu, dan pusaka keluarga yang sangat menggiurkan itu. Jangan lupa, kakekmu sudah menyetujuinya. Kakekku hanya ditipu olehmu. Aku akan segera kembali dan laporkan konspirasimu. Kakekmu orang yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Maksudku, bagaimanapun juga kau akan ikut denganku. Lebih baik menyerah saja padaku sekarang. Bagaimana kau bisa melawan jarum peraku? Aku akui kemampuanmu cukup bagus. Awalnya kupikir untuk mengalahkanmu memang agak sulit. Hanya saja di sekte dokter hantu kami, ada obat mujarab baru yang telah diteliti. Itu membuatku 5 kali lebih kuat. Kalian juga yang melakukan eksperimen manusia di kota tua sebelumnya. Bagus. Hanya saja, sampah-sampah seperti kelompok Yang Yao, penelitiannya gagal. Mereka akan disingkirkan. Hari ini, dengan bantuanmu, kami juga berhasil menyelesaikan banyak masalah. Ramuan ini terlalu kuat. Kekuatanmu melemah. Efek obat ini pasti ada batas waktunya, kan? Ya, memberitahumu pun tak masalah. Lagi pula, waktu ini sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Sudah cukup banyak bicara. Kau harus pergi. Dia sudah mati, ya. Aku selalu berpikir, aku bisa membalas dendam dengan cara yang adil. Tapi, dokter kecil, kau tidak perlu bersedih. Jika kau tidak membunuhnya hari ini, maka kaulah yang akan mati. Jalan yang kau pilih ini ditakdirkan untuk dipenuhi darah. Terima kasih. Sebaiknya kita cepat mencari Mamaran. Dia masih dalam bahaya. Sekarang kau mau ikut pulang denganku, kan? Tuan Wang, kenapa kau datang? Tuan Wang, Nona, apa kau baik-baik saja? Kepala Wang, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Shangguan, kau memperlakukan Nona kami seperti ini. Jika Tuan Besar mengetahuinya, kau tahu apa akibatnya. Kintian, apa kau tidak apa-apa? Bodoh, kau kira aku siapa? Bagaimana mungkin aku semudah itu mati? Shangguan hibahkan sampai gagal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Katakan padaku, sebenarnya apa hubunganmu dengan gerbang dokter hantu? Dan bagaimana kau membunuh ayahku? Aku tidak tahu apa-apa. Jika kau tidak jujur, ada banyak cara untuk membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Tidak perlu mengejarnya. Kekuatan Shangguan Yuan semuanya ada di kota iblis. Dia tidak akan bisa lari. Apakah kau terluka? Perkenalkan, beliau adalah kepala pelayan Wang di sisi kakek. Dan ini Kintian. Yang itu adalah nona muda keluarga Su yang sombong. Lalu bagaimana? Ada yang menyukainya saja sudah cukup, begitu kan? Dokter ajaib. Hahaha. Tuan Qin, namamu sudah lama kutelinga. Ternyata benar, sangat tampan dan berkarisma. Tuan Manajer Wang, Anda terlalu berlebihan. Hari ini aku sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Manajer Wang. Kalau mau berterima kasih, aja aku makan besar di Shanghai saja. Dia malah memintaku mentraktirnya makan. Aku juga merasa aneh. Pak Wang biasanya cukup serius. Tuan dan Nyonya sakit. Beliau ingin bertemu denganmu. Dia menyuruhku untuk menikah dengan keluarga Shangguan. Aku tidak akan kembali. Tuan Wang, lusa aku akan membawa Mamaran kembali ke Shanghai. Bagus, mendengar Tuan Qin mengatakan itu. Aku bisa kembali ke Modu untuk melapor. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kintian, kau gila. Kau baru saja membunuh Shangguan He. Sekarang kau akan pergi ke Modu. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Sekarang kau berada di situasi yang sangat berbahaya. Jika kau membawaku kembali, jangan katakan keluarga Shangguan, bahkan kakekku pun tidak akan melepaskanmu. Aku pernah. Asal berani datang, aku akan melawan. Aku tidak pernah menganggap keluarga Shangguan itu penting. Apalagi aku sudah berjanji padamu untuk membantumu mengurus pernikahan. Tapi, jangan tapi-tapi. Percayalah padaku. Hai, kalian pergi ke Shanghai. Aku juga ingin pergi. Kau mau ngapain? Kau tetaplah di Tiancheng. Bantulah kakek Su, mengurus sisa perusahaan dan proyek. Lagi pula, kakek Su sekarang masih dalam pemulihan. Tidak boleh terlalu lelah. Baiklah, kalau begitu telepon aku dulu. Kintian, pulanglah lebih awal. Ingat janji kita. Apa-apaan ini? Bagus sekali kau, baru 30 menit aku pergi, kalian berdua sudah berduaan. Katakan, apa janji kalian? Aduh, sakit? Memang tidak ada janji apapun.
Apa ini yang dicarikan Li Tianmo untukku? Tidak boleh mengganggu master melakukan ritual. Ini master yang kupanggil dengan harga mahal, karena tubuh kakek sudah dirasuki roh jahat. Jadi, setelah master melakukan ritualnya, kakek akan segera sembuh. Kau bahkan percaya pada penipu jalanan seperti ini. Bodoh sekali, bawa pergi dukun ini. Bukan begitu, percayalah padaku, kakek benar-benar kerasukan. Hantu itu sangat kuat. Kakek, Yan Er menjengukmu, kakek. Kintian, cepat lihat kakek, ada apa? Gagal organ. Apakah kalian tahu apa penyebab penyakitnya? Energi vital dari 5 organ dalam tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Gagal organ. Gejala ini tidak biasa. Dia juga sudah periksa ke rumah sakit. Hasil diagnosanya adalah kegagalan fungsi 5 organ dalam, tapi penyebabnya tidak ditemukan, dan aku juga tidak bisa menghentikan kelelahannya. Pernahkah kau berpikir? Kata-kata pendeta tahu tadi. Mungkin saja benar, omong kosong. Kau tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan sampai mengatakan hal-hal seperti roh jahat yang merasuk. Yan Er. Kau kenal orang seperti ini dari mana? Penipu ulung macam ini. Qin Tian bukan penipu ulung. Hanya saja, roh jahat merasukinya. Aku bicara jujur, dan aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit kakek. Qin Tian, kau benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Paman, jangan buru-buru menyanggahku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Silakan. Bagaimana kondisi kesehatan ayahanda biasanya? Kapan beliau mulai sakit parah? Ayah saya sebelumnya selalu sehat. Baru beberapa hari yang lalu, tanpa sebab, tiba-tiba sakit parah. Sebelum sakit keras, apakah ada hal aneh yang terjadi? Atau apakah ayah berhubungan dengan sesuatu yang tidak biasa? Beberapa waktu lalu, ayah saya membeli sebuah vas di sebuah rumah lelang. Katanya itu porselen biru dan putih. Seumur hidupnya, ayah sangat suka mengoleksi barang antik. Vas itu sekarang ada di mana? Bolehkah saya melihatnya? Tepat di ruang kerja ayahku. Aku bisa mengajak kalian melihatnya. Sebentar, aku akan mengambil kuncinya. Tidak perlu. Hal kecil seperti ini tidak bisa menghalangiku. Aduh, kenapa? Dia ternyata bisa membuka kunci, bahkan masih pura-pura tidur satu kamar denganku. Serigala besar. Lihat, vas bunga ini. Jangan bergerak. Ada apa? Vas bunga ini bermasalah. Bukankah ini hanya vas bunga biasa? Vas bunga ini telah dirusak. Di dalamnya ada roh jahat. Energi negatifnya sangat kuat. Penyakit tuan tua disebabkan oleh itu. Lihat, apa kataku? Aku meminta bantuan master, kan tidak salah. Ini sudah dirasuki roh jahat. Omong kosong, hanya vas bunga rusak ini. Ada apa dengan banyak hal-hal gaib ini? Kau tidak percaya? Aku bisa membuktikannya padamu. Cepat ambil kertas jimat pendeta bau itu. Vas ini sudah disegel. Kalau begitu, penyakit kakekku bisa sembuh. Hanya dengan aku melakukan akupunktur lagi, dia akan sembuh. 9 jarum gerbang dewa, jarum keempat, menghidupkan kembali. Sudah bangun? Sudah bangun. Benar-benar sudah bangun. Mama. Aku di sini, kakek, aku pulang. Kalian semua boleh pergi. Baik. Qin Tian, kau juga tetap di sini. Jadi ini anak muda yang kau sukai. Kakek, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak menyukainya. Kau masih menyalahkan aku karena telah menikahkanmu dengan keluarga Shangguan. Tapi kakek juga punya alasannya sendiri. Shangguan Yuan mengancam keluarga kita. Jika kau tidak dinikahkan dengannya, dia akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan keluarga Li. Aku juga tidak punya pilihan. Mau tidak mau aku harus mengusirmu dari keluarga Li. Aku ingin melindungimu. Shangguan Yuan itu benar-benar kejam. Dia ingin menikah denganku, hanya untuk harta kekayaan keluarga kita dan pusaka keluarga. Kakek, sebenarnya pusaka keluarga itu apa sih? Seharusnya, keluarga Shangguan Yuan cukup kaya, dan setara dengan keluarga kita. Tidak seharusnya dia menginginkan harta kekayaan keluarga kita sedikit ini. Itu semua gara-gara banyak masalah. Mana ada pusaka keluarga? Hanya sebuah rahasia saja. Rahasia apa? Karena Yan Ran memiliki tubuh Yin murni, kan? Ibu saya juga memiliki tubuh Yin murni. Jadi ketika aku bertemu Yan Ran, aku langsung tahu, benar? Semua tubuh dengan energi Yin murni di dunia ini adalah bahan terbaik untuk ramuan obat. Tidak heran. Kau tahu, jika dilihat dari garis keturunan, kau seharusnya memanggilku kakek. Ibumu adalah anak angkat dari kakekku. Apa? Sayang sekali, saat itu, aku tidak menyetujui pernikahannya dengan ayahmu. Dia kabur dengan ayahmu.
lalu melahirkanmu. Kemudian ayahmu mengalami kecelakaan. Ibumu menyalahkan aku karena tidak menolong. Sejak saat itu dia tidak mau mengakui hubungannya denganku. Shangguan Yuan mengancam keluarga kita. Semua itu demi harta dan pusaka keluarga kita. Kau seharusnya memanggilku kakek. Ibumu adalah anak angkat dari kakekku. Aku pernah tidur dengannya. Ini terlalu keterlaluan. Qin, maukah kau menikah dengan Yan Er? Menjaganya seumur hidup agar ia terhindar dari bahaya. Kakek. Aku mau. Baiklah. Aku serahkan cucuku padamu. Oh iya, kakek. Apakah kakek tahu tentang gerbang dokter hantu? Ini. Tuan, sudah waktunya minum obat. Kalian juga pergilah dan istirahat yang cukup. Kalian pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Tuan Muda Qin, mari beristirahat di sini malam ini. Jika ada sesuatu, panggil aku kapan saja. Hei, memikirkan apa sampai begitu khusyuk? Tidak apa-apa, aku merasa manajer Wang itu agak aneh. Aneh, kurasa kamu yang aneh. Baiklah, apa rencanamu selanjutnya? Masalah ayahmu. Meskipun sekarang belum ada kabar dari Shangguan Yuan, tapi sebelumnya dari flash disk Chen Xiongfei itu, aku sedang meminta orang untuk memecahkannya. Aku yakin segera akan ada sedikit petunjuk. Oh iya, tadi kakekmu jelas ada yang tidak dia katakan kepada kita. Aku merasa sakitnya kali ini berhubungan dengan gerbang dokter hantu. Kalau begitu, aku akan menyelidiki di mana kakek membeli vas bunga itu. Lalu kita pergi ke sana dengan vas bunga itu. Kita akan menggunakannya untuk memancing mereka keluar. Tidak kusangka nona muda ternyata cukup cerdas. Benar-benar tidak kusangka. Keluarga Su di Shanghai ternyata memiliki aset seperti ini. Pavilion harta karun ini adalah salah satu dari 3 rumah terbesar di Shanghai. Cukup terkenal. Keluarga Su jarang ikut campur urusan bisnis di sini. Jangan-jangan keluarga Su benar-benar berniat memberikan aset ini kepadamu. Mana mungkin palsu. Aku ini penyelamat hidup Tuan Sulo. Sebentar lagi, ayo kita berpura-pura sedikit. Kalau mereka melihat vas yang sudah terjual muncul lagi, pasti akan ada tindakan. Hei hei hei, kau mau ngapain? Ah, itu, kami ingin meminta penilaian harta benda. Silakan tunjukkan kartu keanggotaan. Kartu keanggotaan apa? 2 orang kampung? Siapa yang tidak tahu tempat kita? Toko permata ini. Baik itu membeli harta karun, menjual harta karun atau minta penilaian harta karun, semuanya harus membuat kartu keanggotaan. Lagi pula, kartu keanggotaan platinum tingkat rendah di sini. Harus isi ulang 5 juta yuan. 5 juta. HMPH. Kalau tidak punya uang, minggir. Bagaimana mungkin dia mampu membayarnya? Anak kampung miskin. San Xiao Xiao. Intian, bahkan di sini pun aku bertemu denganmu. Tidak menyangka setelah putus denganku, kamu bergantung pada wanita kaya seperti ini. Benar-benar keberuntunganmu, mantan pacarku. Waktu SMA dulu aku pernah pacaran, lalu dia jijik karena aku berasal dari desa. Sudah putus. Izinkan saya memperkenalkan. Ini pacarku, General Manager perusahaan, Huang Tianxiao. Xiao Xiao, pandanganmu terlalu buruk. Bagaimana kau bisa menyukai anak laki-laki miskin ini? Tidak heran kau putus. Bukankah itu semua salahmu karena muncul terlambat? Biarkan aku mengalami pengalaman memalukan ini. Aku tidak peduli. Nanti kau harus membelikanku barang koleksi untuk menggantinya. Baiklah. Semua akan kupatuhi. Intian, dulu suaramu sangat berat ya. Ah, saat muda aku tidak mengerti. Mataku buta. Bukankah kau, Kintian, hanya menjadi pria simpanan? Ada apa yang perlu dibanggakan? Rumahnya sangat mewah ya. Kalau kamu kaya, kamu juga bisa menyewa seorang wanita. Jijik. Ku beritahu kau, ini bukan masalah uang saja. Harus juga punya koneksi. Aku anggota di sini. Usir mereka keluar untukku. Iya iya iya. Kalian berdua, mau pergi sendiri? Atau aku suruh kalian keluar? Hanya kartu member. Siapa yang tidak punya sih? Kartu ini, aku belum pernah lihat sebelumnya. Kartu member di sini hanya ada yang emas dan berlian. Jangan-jangan ini kartu kantin. Masih berani mencoba mengelabui saya dengan kartu rusak ini? Cepat pergi. Kau, tunggu sebentar. Adik kecil. Kartu ini kamu dapat dari mana? Kartu ini memang milikku. Ada masalah. Manajernya adalah anak muda ini. Menyamar sebagai anggota kami. Berkeliaran dan menipu. Ini kartu hitam yang unik. Hanya ada satu di toko kami. Hanya tamu paling terhormat yang bisa memilikinya. Kau yang tidak punya mata ini. Pergi bagian keuangan dan selesaikan pembayaran. Besok jangan datang lagi. Manajer, apa kau tidak salah? Jangan-jangan kartu ini dicurinya. Kalau begitu, periksa saja. Kan langsung tahu. Nanti kita periksa semuanya, termasuk mereka. Perusahaan pindahan kecil. Rela menghabiskan 5 juta untuk membeli kartu platinum. Ini tidak perlu. Berikan kepada mereka, biarkan mereka memeriksa. Aku masih menunggu untuk melihat lelucon seseorang. Kita pergi dulu. Mau pergi kemana? Aku masih menunggu untuk melihat leluconnya. Kurasa kaulah lelucon terbesar. Selamat pagi, bos. Bos besar. Tidak mungkin. Kartu hitam itu asli. Kartu platinum ini milik putra sulung keluarga Liu di Shanghai. Kartu yang kalian gunakan dengan nama palsu sudah kubatalkan. Ada apa ini? Bukankah kau bilang ini kartu milikmu? Tuan Qin, tolong bermurah hatilah. Kartu ini kupinjam dari Tuan Liu. Jika dibatalkan, nanti dia akan mengulitiku hidup-hidup. Kau ini sampah. Mengapa aku harus menggunakan jasamu? Manajer, bisakah kita mulai melakukan penilaian sekarang? Bisa? Silakan. Bos.
Ini adalah ahli penilai barang antik yang kami rekrut, Master Zhao. Maaf, telah membuat kalian berdua menunggu lama. Tidak apa-apa, saya hanya kebetulan mendapatkan sebuah harta karun koleksi. Ingin datang untuk menilai berapa harganya. Silakan, barang antik apa yang ingin Anda nilai? Ini vas bunga ini. Bagaimana Tuan Guru mengenali vas bunga saya ini? Saya hanya merasa sedikit familiar saja. Tuan Guru, tolong periksa dengan teliti. Ini adalah porselen biru dan putih asli. Porselen biru dan putih ini. Dari mana asalnya ya? Ini tidak perlu kau ketahui terlalu banyak. Bos, vas bunga ini tidak berharga mahal. Saya sarankan Anda segera menyingkirkannya. Kalau tidak, apa? Tidak berharga mahal. Vas bunga saya ini dibeli dengan harga 10 juta. Apa kata master palsu itu? Tidak mengerti barang. Kita pergi. Bukan, bos. Ikannya kena kail. Gawat. Vas palsu yang kita jual ke Li Xuancheng sudah dijual lagi oleh orang lain. Aku curiga, Li Xuancheng sudah mengetahuinya. Bagaimana sekarang? Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja bersiap untuk dipukul. Kalian sengaja mendesain ini untuk memancingku, bukankah karena kau bodoh? Shang Guanyuan tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Lao Zhao, kau pulang saja dulu. Bu, kenapa kau? Bu, bukankah kau anak angkat kakek? Kenapa? Benar, aku anak angkatnya. Tapi lalu bagaimana? Dulu dia tidak hanya berbagai cara menghalangi aku dan suamiku bersama, akhirnya bahkan membunuh dia. Dendam ini, kau bilang aku balas atau tidak? Bu, pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana mungkin Tuan Li salah paham? Ayahmu dulu adalah pemimpin pasukan naga dewa. Bagaimana mungkin ia mudahnya meninggal karena kecelakaan mobil? Aku sudah menyelidiki. Saat ia mengalami kecelakaan, ia sudah lama keracunan. Usianya tak lama lagi. Dan semua ini direncanakan oleh Li Xuancheng. Dia adalah pemimpin dari gerbang dokter hantu. Musuh yang membunuh ayahku. Tidak mungkin, Tante, tidak mungkin. Kakekku tidak mungkin membunuh ayah Qintian. Dia bahkan meminta Qintian untuk menikahiku, menikahi anakmu. Kau ditipu sejak awal. Kau dan aku sama-sama anak angkat Li Xuancheng. Kau mengada-ada? Kakek sudah bilang, orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Lalu, pernahkah kau melihat foto keluarga kalian? Itu tidak mungkin. Kau dan aku sama-sama berbadan yin murni. Sedangkan Tian Er dan ayahnya berbadan yang murni. Tujuannya adalah untuk menyuling pil keabadian. Demi hidup abadi, tidak ada. Tante itu sama sekali tidak punya ramuan ajaib. Semua itu hanya ada di novel. Bukan, semua ini palsu. Bukan. Yan Ran, jangan kejar. Bu, sebenarnya siapa yang memberitahumu tentang ini? Seorang misterius yang memberitahuku. Dia memegang semua bukti. Meskipun aku tidak tahu apakah bukti-bukti itu benar atau salah, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku curiga kau dimanfaatkan orang. Bu, vas bunga ini berasal dari mana? Seorang misterius menyuruhku melakukan itu. Vas bunga ini juga diberikannya padaku. Jadi begitu. Lalu, kau tahu vas bunga ini buatan siapa? Buatan sekte dokter hantu yang kau benci. Jika kakek Li sejak awal ingin memanfaatkanmu dan ayahku, mengapa ia sangat menentang hubungan kalian berdua sebelumnya? Aku merasa ini semua berkaitan dengan sekte dokter hantu. Bagaimana kau bisa menghubungi orang misterius itu? Selama kita menemukan orang misterius itu, semua masalah telah terpecahkan. Aku sudah janjian dengannya pukul 2 siang, di gudang tua yang terbengkalai di pabrik barat. Hati-hati, nak. Tuan Wang. Bagaimana kau bisa ada di sini, Nona? Tuan muda menyuruhku untuk membawamu menemuinya. Aku juga kebetulan ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada Tuan muda. Qintian, Emaran, aku sudah menunggumu lama sekali. Kau sebenarnya mau apa? Mau apa? Pertanyaan itu seharusnya kutanyakan padamu. Kau berkali-kali melawan aku. Kau kira kau mendapatkan apa? Kau yang membunuh ayahku. Kalau bukan aku, lalu siapa? Berani melawan gerbang pengobatan hantu kami. Hanya ada satu kata untuk mengakhirinya. Mati. Aku pernah mengalami. Bukannya tidak ada balasan. Waktunya belum tiba. Aku tidak percaya pada pembalasan apapun. Aku hanya percaya takdirku ditentukan olehku sendiri. Bukan takdir. Kau bisa membunuh Shang Guanhi? Itu di luar dugaanku. Tapi kali ini, aku membawa pembunuh peringkat 1 dan 2 dari keluarga Shang Guan.
Kau yakin bisa mengalahkan mereka? Tidak bagus. Kekuatan keduanya di atas Xiang Guanhi. Dia makan pil lagi. Tidak bisa mendekat. Hanya bisa mengulur waktu dan mencari kesempatan. Xiang Guanyuan, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. HMPH. Ini adalah dunia yang kuat memakan yang lemah. Jika kau pintar menikahiku, lalu aku akan melepaskannya. Kau yang membunuh ayahku. Kau yakin bisa mengalahkanku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku janji padamu. Aku janji akan melepaskan Qin. Aku janji. Meskipun kau sudah berjanji padanya, dia tidak akan melepaskanku. Haha. Qin. Harus kuakui, kau memang sangat mengenaliku. Bunuh dia. Tuan Wang, kemana saja kamu? Cepat, bantu Qin. Kau bengong apa? Cepatlah, Maren. Jangan bodoh. Kau kira siapa yang membawamu ke sini? Tuan Wang? Tapi mereka sekelompok. Tidak mungkin. Pak Wang, kau juga dari aliran pengobatan hantu. Kau yang mengkhianati kakekku. Pak Wang, kau merokok begitu lama. Serang saja langsung. Kita masih harus pergi ke pemakaman Tuan Li. Kau bilang apa? Kalian apakan kakekku? Tentu saja untuk mewarisi harta kekayaan keluarga kalian, keluarga Li, dan menikah denganmu. Mendapatkan pusaka keluarga kalian. Kau tak tahu malu. Siapa suruh kau menyinggung sekte dokter hantu? Sekarang juga akan kukirim kau untuk bertemu dengan ayahmu di alam kubur. Serang. Bukannya Tuan Wang sedang melakukan sesuatu? Cepatnya. Kekuatan Lao Wang jauh melebihiku. Masih mau kabur? Lao Wang, kau berani mengkhianati gerbang dokter hantu. Kau tahu apa akibatnya? Gerbang dokter hantu adalah aliran yang sudah ada selama ribuan tahun. Dikacaukan oleh kalian sampai berantakan. Kau masih berani melawan saya. Wang tua, sebenarnya apa yang terjadi? Nona, tidak ada yang serius. Aku hanya tidak suka keluarga Shangguan saja. Bukan Wang tua. Kau sebenarnya siapa? Tuan Qin, apa maksudmu? Wang tua yang kutemui di Tiancheng sebelumnya adalah kamu. Tetapi yang kulihat di gerbang dokter hantu bukanlah dirimu. Aku menduga Wang tua yang sebenarnya adalah orang gerbang dokter hantu. Sekarang, sudah kau bunuh. Bagus, bagus. Tidak kusangka selama bertahun-tahun ini, masih ada orang yang bisa melihatku. Jadi, sebenarnya kau siapa? Brengsek. Baru beberapa hari tidak bertemu sudah tidak mengenali aku lagi. Kau adalah Meng Po. Meng Po adalah sosok yang misterius. Tidak ada yang tahu wujud aslinya. Monster tua yang telah hidup 1000 tahun. Aku hidup lama, tidak ada masalah. Disebut monster tua. Agak kurang enak didengar. Kenapa kau datang? Tentu saja Tuan Muda datang untuk menyelamatkanmu. Apakah kau merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Tuan Muda, aku menyelamatkanmu lagi sekali ini. Bagaimana kau akan membalas budiku? Lalu, bagaimana kalau dia membalas dengan dirinya sendiri? Nyonya muda, jangan marah. Aku hanya suka bercanda. Kalian tidak boleh membunuhku. Jika kalian membunuhku, sekte dokter hantu tidak akan melepaskan kalian. Tidak membunuhmu boleh. Katakan padaku, mengapa kalian membunuh ayahku? Dan mengapa kalian menyakiti Tuan Li? Memintaku untuk mengkhianati sekte dokter hantu. Lupakan saja. Apa untungnya yang diberikan sekte dokter hantu kepadamu? Sampai kau mau sebegitu berkorban untuk mereka. Sekte dokter hantu memberiku uang, kekuasaan, dan keabadian. Keabadian, kau dan aku sama-sama berbakat tubuh yin murni, sedangkan Tian Er dan ayahnya memiliki tubuh yang berbakat yin murni. Tujuannya adalah untuk menyuling pil keabadian, demi hidup abadi. Siapa sebenarnya dalang di balik ini? Meninggal karena keracunan. Jika kalian tidak cepat, warisan Tuan Li. Jika kalian tidak cepat, warisan Tuan Li akan habis. Paman kedua, kakekmu,
Emaran, bukankah kakekmu diselamatkan oleh King Tian? Bagaimana bisa tiba-tiba? Aku juga tidak tahu. Pagi ini saat aku pergi, aku mendapati bahwa ayah sudah. Meskipun kami melakukan pertolongan pertama dengan segera, kami tidak dapat menyelamatkannya. Pasti Lawang. Lawang adalah orang dari gerbang dokter hantu. Hari ini dia hampir membunuhku dan King Tian. Lalu, sekarang Lawang di mana? Lawang sudah mati. Pantas saja. Sepatutnya begitu. Tidak menyangka dia bersembunyi begitu lama di sisi Tuan. Sungguh sangat licik. Kesehatan paman sepertinya tidak baik. Apakah perlu membantumu memeriksa nadi? Kataku, aku memintamu memeriksa nadi. Tubuhku. Yan Er. Sebelum meninggal, apakah kakek pernah memberitahumu bagaimana harta warisan ini dibagi? Paman. Kakek baru saja meninggal, kau sudah memikirkan bagaimana membagi harta miliknya. Harta itu pasti akan dibagi juga suatu saat nanti. Apalagi orangnya sudah meninggal. Tapi kita masih hidup. Aku tidak peduli. Pokoknya aku adalah anak tertua keluarga Li. Harta ini. Semuanya seharusnya menjadi milikku. Kamu. Baiklah. Soal harta warisan tunggu pengacara mengumumkan wasiatnya. Yang berhak mendapatkannya, ia akan mendapatkannya. Xiaoli. Silakan duduk. 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 Nak, ibu datang hari ini untuk membakar dupa untuk ayah. Setelah ini, ibu akan kembali ke Tiancheng. Baiklah, nanti aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Kau benar-benar berniat untuk bersamanya. Bu, aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku harus bersamanya. Baiklah, karena kau sudah memutuskan. Ibu menghormatimu. Nak, ibu dulu tidak bisa merawatmu dengan baik. Ibu minta maaf padamu. Ada apa denganmu, Nak? Ibu di sini lebih dulu ikut merayakan pernikahan kalian. Kau harus menjaga dirimu baik-baik dan juga. Pengacara Hu sudah datang. Aku menerima kabar meninggalnya Tuan Li. Segera aku datang. Apakah Tuan Li memiliki wasiat yang ada di sini? Baiklah, kalau begitu aku akan membacakan wasiatnya. Kakek sudah membuat surat wasiat setengah bulan yang lalu. Jika beliau meninggal dunia, semua harta kekayaan keluarga Li dan pusaka keluarga akan menjadi milik satu ahli waris saja. Ahli waris lainnya tidak akan mendapatkan bagian harta warisan. Apa? Hanya diberikan kepada satu orang. Apakah beliau sudah pikun? Li Tianmo belum mengatakan kepada siapa. Kau gembira sekali. Siapa yang tidak tahu tentangmu? Mungkin saja, kakek memberikan semua hartanya kepada kamu, kan? Kau juga tahu bahwa kau tidak berguna, kan? Kau, menurut ketentuan warisan dari Tuan Li, semua harta milik keluarga Li menjadi milik anak sulung, Li Tianmo seorang diri. Apa yang kau berikan padaku? Hahaha. Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu? Orang itu hanyalah seorang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kepala keluarga memberikan harta warisan kepadanya? Kau bilang siapa yang sampah? Ini menunjukkan bahwa kakek sangat cerdas. Melihat aku punya potensi. Kau mengerti apa-apa? Apakah kau sudah disuap oleh Li Tianmo? Pengacara Hu datang, berikan padaku. Akhirnya di mana? Pak Tua, kau berusaha keras mendapatkan keluarga Li. Bagaimana kau berbicara? Aku tidak melakukan apapun. Ini semua wasiat Tuan Tua sendiri. Jangan berpura-pura lagi. Yang menyuruh gerbang dokter hantu melakukan eksperimen pada manusia, memanfaatkan ibuku. Dalam pembunuhan Tuan Tua adalah kau. Omong kosong, aku. Apa yang harus kupalsukan? Paman. Tidak mungkin. Aku selalu mengira kau. Itu semua hanyalah kepura-puraannya selama ini. Saat kau menyeka jarimu tadi, kau menghilangkan penyamarannya. Saya sudah menyuruh orang untuk membobol flash disk Chen Xiongfei. Di dalamnya ada foto kamu bersamanya. Dan Ghost Brother yang mereka bicarakan. Seharusnya adalah kamu. Dan di buku jarinya, masih ada tanda simbol sekte dokter hantu. Hahaha. Tidak kusangka kau bocah kecil ini bisa melihatnya. Benar? Semua ini kulakukan. Termasuk membunuh ayahmu. Kau yang membunuh ayahku. Kau. Benar? Saat itu kepala keluarga mencari ke seluruh negeri. Hanya untuk menemukanmu, kau yang berbadan yin murni, agar kau menjadi istriku, membantuku menciptakan obat keabadian. Tapi waktu aku masih kecil, demi menyelamatkanmu, aku sampai salah minum obat beracun yang menyebabkan tubuhku rusak. Merusak tubuhku yang seharusnya murni. Aku ingin menyerah membuat pil ajaib. Aku hanya ingin bersamamu. Itu saja sudah cukup bagiku. Tapi kamu malah bersikeras untuk bersama Qin Rilang. Jangan pura-pura lagi. Paman, ternyata kau. Aku pun sudah merasa puas. Waktu kecil, kaulah yang menyelamatkan aku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi aku tidak pernah menyukaimu. Kau mengerti? Qin Rilang, sebenarnya apa yang baik darinya? Aku menyelamatkanmu. Sekarang tubuhku menjadi rusak dan tak tertahankan. Dokter berkata aku tidak akan hidup melewati usia 45 tahun. 45 tahun. Maka kau mulai terus-menerus membuat obat. Melakukan percobaan pada manusia. Benar. Selama bertahun-tahun aku telah mengonsumsi banyak pil obat. Aku meneliti resep rahasia dari sekte dokter hantu. Tapi tetap saja tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Aku hanya punya dua pilihan. Mati karena penyakit. Atau hidup abadi. Tapi Qin Rilang sama sekali tidak memberiku jalan keluar. Bahkan mulai menyelidiki soal eksperimen manusia. Jadi aku juga memberinya racun mematikan. Biar dia juga merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Paman, kakek adalah ayah kandungmu. Bagaimana kau tega membunuhnya? HMPH? Ayah kandung. Ayah kandung? Lalu bagaimana? Pusaka keluarga Li kita adalah kunci untuk membuat obat keabadian. Tapi bagaimanapun juga dia tidak mau memberikannya padaku. Dia bahkan mengatakan padaku bahwa kelak dia akan mewariskan keluarga Li kepadamu. Aku berusaha keras untuk menikahkanmu dengan Shang Guanyuan. Maka saat itu pusaka keluarga Li tetap akan menjadi milikku.
Dia bahkan mengusirmu dari keluarga Li. Betapa kejamnya dia. Hahaha. Kau tidak memberiku, sekarang aku juga mendapatkannya. HMPH. Orang yang sangat lugu. Mengambil darah jantung dari kekasih yang sangat murni. Darah jantungnya. Apa maksudnya ini? Jika aku tidak salah paham, seharusnya menikah dengan orang yang memiliki in murni, kemudian mengambil darah jantungnya baru bisa berhasil. Jadi ayah. Tidak ingin aku menikah dengan Rilang yang memiliki tubuh yang murni. Sebenarnya sejak awal ayah ingin menggunakanmu sebagai bahan obat. Hanya saja kemudian ayah memiliki perasaan padamu. Biarkan aku menjaga rahasia ini. Qin Rilang sebenarnya juga tahu, meskipun dia teracuni. Tetapi tetap tidak bisa tega mengikutimu. Rilang. Ini tidak mungkin, darah jantung. Aku mengambilnya, begitulah. Kau terserah kau saja. HMPH, kupikir waktunya sudah hampir tiba. Qin Tian, ibu. Anggur ini, bukan seperti itu. Bukankah kau bilang, minuman yang diberikan padanya itu beracun? Padahal aku sudah menggantinya. Hahaha. Shen Li, aku terlalu mengenalmu. Lebih baik mengorbankan diriku sendiri, daripada harus membahayakan nyawa putra kesayanganmu. Akan kukatakan padamu, minuman yang kau berikan padanya, itulah yang beracun. Hahaha. Kau menipu aku. Ibu. Kenapa ini terjadi? Bukan begitu. Dia yang menculik KR, dan mengancamku dengan KR. Ibu tidak punya pilihan lain. Kau sangat kejam. Yan Er. Kurasa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Paman, maafkan aku. Hentikan. Kakek. Kau belum mati. Bagaimana mungkin? Aku melihat sendiri kau menghembuskan nafas terakhirmu. Untung Qin Tian menemukannya cepat. Kau keluar dulu, nanti aku akan menyusul. Tunggu sebentar. Benar saja ada racunnya. Beracun. Ini racun yang bekerja lambat. Dengan kondisi tubuh Tuan sekarang, diperkirakan Tuan tidak akan mampu meminumnya beberapa kali sebelum meninggal. Tuan tahu siapa yang ingin membunuh Tuan. Tuan Qin muda. Saya meminta Tuan untuk bekerja sama denganku dalam sebuah sandiwara. Maukah Tuan? Oh ya, berkat Qin Tian, aku mendapat pil pura-pura mati. Aku berhasil mengelabui kamu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kalau kamu yang selama ini bermain di belakang. Qin Tian, kamu lagi yang bermain curang. Setelah minum racunku, bagaimana mungkin? Aku bersama guruku. Tidak tahu sudah berapa banyak ramuan beracun yang kuminum. Sekarang aku kebal racun. Dulu aku tidak membunuhmu sendiri. Sampai sekarang kau masih berkeras kepala. Akulah yang berkeras kepala. Ingin melihat dengan mataku sendiri kematian putra kandungmu. Benar-benar ayah yang baik. Penelitian saya sekarang tinggal selangkah lagi. Bukankah kau juga ingin hidup abadi, selama aku membunuh Li Emaran? Atau Shen Li juga boleh. Dengan begitu aku bisa bertahan hidup. Kau juga bisa berumur panjang. Diam. Baiklah. Dia anak angkatmu. Akulah anak kandungmu. Hati-hati. Yunhai, bawa anak durhaka ini pergi dari sini. Dia tidak boleh masuk dalam daftar leluhur keluarga Li. Anakku, aku telah menyakitimu. Selama bertahun-tahun kau telah menderita. Ayah. Keluarga Li kita selalu bergantung pada gerbang dokter hantu. Meskipun selalu meneliti ilmu keabadian, tetapi dia tidak pernah berbuat jahat. Anak durhaka itu sudah menerima hukuman atas kejahatannya. Karena kau ingin menikah dengan MAR. Maka, gerbang dokter hantu secara alami menjadi milikmu. Aku ingin menikah dengan Yan Er. Hanya ingin melindunginya saja. Gerbang dokter hantu setelah kejadian ini, kurasa lebih baik dibubarkan saja. Abadi selamanya. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah jalan surga. Tidak boleh melawan takdir. Anggap saja ini hadiah perkawinan dariku untukmu dan anakmu. Sedangkan untuk keberadaan gerbang dokter hantu, keputusan ada di tanganmu. Terima kasih, kakek. Baiklah, saya akan menurut. Kau tidak penasaran mengapa aku melakukan ini? Ketua sekte bercanda. Kau adalah orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Pasti ada maksudmu sendiri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Qin Tian pasti akan membunuh Lian Ran. Qin Tian? Dia bukan. Dia bilang dia kebal terhadap segala racun. Kamu percaya juga? Racun rahasia ini tak ada yang mampu menanganinya di dunia. Bahkan keahlian pengobatan terbaik pun hanya mampu memperpanjang umur beberapa tahun saja. Semoga dia hanya kasus khusus. Aku sudah bertemu banyak orang. Mereka memiliki satu kelemahan yang sama, yaitu keinginan dan keegoisan. Selama ada manusia, itu tidak akan pernah hilang. Tidak ada pengecualian. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa,
Hanya saja hari ini agak lelah. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Membubarkan gerbang dokter hantu.